solidaritas nasional, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk bangkit dari bencana yang menimpa saat ini. Saudara sekalian, hari ini kita memperingati Harlah Ketika yang ke-53 dengan tema Merawat Persatuan Meneguhkan Perjuangan Umat. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan refleksi mendalam atas kondisi bangsa dan dunia saat ini di tengah-tengah dinamika politik nasional dan tantangan kemanusiaan global. Persatuan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendasar bagi sebuah bangsa. Kita harus jujur mengakui bahwa dunia saat ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Berdasarkan berbagai laporan internasional, sepanjang tahun 2025 tercatat tidak kurang dari 114 konflik terjadi di berbagai belahan dunia di negara-negara lain. Baik konflik bersenjata, perang saudara, maupun tekanan geopolitik yang berkepanjangan hingga saat ini. Konflik tersebut menunjukkan satu pelajaran penting bagi kita semua, bahwa perpecahan, kebencian, dan hilangnya persatuan selalu berujung pada penderitaan rakyat, kehancuran peradaban, dan hilangnya masa depan generasi bangsa yang menjadi idola bagi sebuah bangsa. Dari kondisi global ini, kita belajar bahwa persatuan adalah fondasi utama untuk mewujudkan stabilitas, perdamaian, dan kemajuan suatu bangsa, khususnya yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya hanya akan kuat jika mampu menjaga persatuan dan kesatuan serta mengelola perbedaan dengan bijaksana. Inilah relevansi tema Harlah P3 hari ini. Merawat persatuan berarti menjaga Indonesia agar tidak terjerumus ke dalam jurang konflik seperti yang dialami banyak bangsa-bangsa lain di dunia. Hadirin yang berbahagia, karena itulah puncak Harlah P3 tahun ini kita laksanakan di Provinsi Aceh. Aceh bukan hanya wilayah yang syarat nilai keislaman dan sejarah perjuangan, tetapi juga daerah yang berkali-kali dipuji oleh bencana alam. Dari Aceh kita belajar bahwa persatuan dan keimanan adalah kunci untuk bangkit dari keterpurukan. Pemilihan Aceh adalah ajakan moral agar seluruh kader P3 menumbuhkan empati, solidaritas, dan kepedulian nyata terhadap para korban bencana, khususnya di wilayah Sumatera yang saat ini sedang dilanda oleh bencana alam. Kader-kader Partai Persatuan Bangunan yang saya cintai dan saya banggakan, merawat persatuan tidak cukup dengan retorika. Persatuan harus diwujudkan dalam ketaatan, kedisiplinan, dan kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam mencapai kepentingan bersama tersebut, diperlukan kepemimpinan yang dipatuhi oleh seluruh pihak, bagaimana Islam telah memberikan pedoman jelas untuk mematuhi terhadap sang pemimpin. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul
wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin di antara kamu. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan bagian dari bangunan persatuan. Selama kepemimpinan itu diarahkan untuk kemaslahatan, keadilan, dan kemaslahatan keadilan bagi umat. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan berpartai politik, ketaatan pada kepemimpinan yang sah adalah syarat mutlak bagi kekokohannya organisasi dan efektivitasnya sebuah perjuangan politik. Tanpa persatuan dan ketaatan, perjuangan akan lemah dan cita-cita besar akan sulit diwujudkan bersama. Kader-kader Partai Persatuan Bangunan yang saya cintai dan saya banggakan, sejak kelahirannya 53 tahun lalu, P3 berdiri sebagai partai Islam yang berkomitmen dalam nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dalam sejarahnya, P3 tidak hanya berjuang di ruang kekuasaan, tetapi juga di ruang pengabdian sosial. Hari ini nilai itu kembali kita teguhkan bahwa politik bukan semata-mata soal kekuasaan, tetapi tentang empati, keberpihakan, dan keberanian untuk hadir saat rakyat membutuhkan kita semua. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada seluruh kader Partai Persatuan Bangunan di semua tingkatan, dari tingkat pusat hingga ranting, untuk bersatu, bergotong royong, dan berperan aktif membantu para korban bencana, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh dan Sabah. Peran aktif ini dapat diwujudkan dalam bentuk aksi kemanusiaan, penggalangan solidaritas, maupun pendampingan jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Saudara-saudara sekalian, di usia ke-53 ini, P3 harus makin matang dalam berpolitik, semakin dewasa dalam bersikap, dan semakin kuat dalam persatuan. Tidak ada sebuah organisasi yang besar tanpa persatuan terhadap para kadernya. Tidak ada organisasi yang besar tanpa persatuan para kadernya. Perbedaan dalam suatu kehidupan di dalam organisasi itu sudah hal yang biasa. Namun pandangan adalah hal yang biasa, namun kepentingan umat, rakyat, bangsa, dan negara harus selalu di atas segalanya. Hari ini kita jadikan momentum Harlah ke-53 ini sebagai titik tolak untuk menguatkan kembali hikmat P3 sebagai rumah besar perjuangan politik umat yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Dari Aceh kita kirimkan pesan ke seluruh Indonesia bahwa P3 hadir untuk rakyat dan berdiri bersama mereka yang tertimpa musibah. Serta P3 siap berkontribusi nyata dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, kami berharap kader-kader P3 selalu berperan aktif, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk berturut serta membantu masyarakat untuk melakukan recovery, pemulihan pasca bencana alam ini. Semoga Allah SWT senantiasa